Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita masih membahas bab tentang hibah ya. Nah, hadis yang akan kita bahas ini akan membahas tentang apa hukum orang yang bersedekah lalu kemudian dia membeli kembali apa yang dia sudah sedekahkan. Misalnya Bapak Ibu, kita sedekah ya kepada seseorang. Katakanlah saya sedekah sepeda gitu ya ke Pak Bambang. Lalu setelah dipakai Pak Bambang, saya beli lagi. Pak Bambang, tak beli lagi ya. Ya, sepeda yang saya sudah sedekahkan saya mau beli lagi. Itu hukumnya boleh atau tidak? Membeli barang yang kita sedekahkan kepada orang lalu kita beli. Barang itu kita beli lagi. Nah, boleh atau tidak? Oke, mari kita lihat hadisnya. Antum baru berfatwa boleh tapi dalilnya belum punya kan? Nah. Ya, mari kita lihat hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Aku bersedekah seekor kuda fi sabilillah, yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersedekah kepada seseorang seekor kuda. Nah, orang itu mau berjuang di jalan Allah fi sabilillah, mau berperang di jalan Allah. Nah, sedekah yang seperti ini bukan wakaf. Jadi Umar sedekah, bukan wakaf ya. Beda nanti wakaf dengan sedekah. Karena kalau wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini sedekah. Nah, lalu kemudian ya, fa'adha'ahu sahibuhu. Orang yang menerima sedekah ini dia tidak mengurus kudanya dengan baik. Itu. Tidak mengurus, tidak memperhatikan kuda yang sudah disedekahkan oleh Umar itu dengan baik. Jadi dia hanya sekedar pakai perang, habis itu ya dibiarkan, tidak dirawat gitu. Padahal ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ala farasin atiq. Jadi kuda yang sangat bagus. Ya. Nafis, al-jawad, as-sabiq. Larinya kencang, bagus, mahal harganya. Tapi kok enggak dirawat gitu. Aku menyangka ya, fa'adha'ahu sahibuh tadi. Si penerima sedekah kuda ini dia tidak mengurusnya dengan baik. Fadhanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin. Lalu aku mengira, kata Umar, dia ini ya, orang yang menerima sedekah kuda dariku ini, kalau dia jual, mungkin kuda itu akan dijual dengan harga yang murah gitu. Akan dijual dengan harga yang murah. Maka pasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Yaitu tentang apakah boleh kita yang bersedekah kepada seseorang lalu orang itu tidak merawat apa yang kita sudah berikan lalu kita beli gitu. Apa jawaban Nabi? Faqala la tabta'hu. La tabta'hu. Jangan engkau beli. Nah, maka terbantahkanlah fatwanya Pak Haris dan Pak Bambang ya. Nah, itu la tabta'hu. Jangan engkau beli itu.
Nah, wa in a'taqahu bidirhamin. Walaupun dia memberikan kudanya itu kepadamu seharga 1 dirham. Mungkin karena dia enggak peduli sama kuda tersebut, ya wis ambil aja itu 1 dirham. Meskipun murah, 1 dirham itu jangan dibeli. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kesimpulan hadis ini yang pertama ya, al hadisu dalilun ala man'i al mutasaddiqi min syira'i shadaqatah. Hadis ini menunjukkan larangan bagi orang yang bersedekah membeli sesuatu yang dia sudah sedekahkan. Nah, itu apalagi meminta. Ini beli aja tidak boleh. Apa sebab? Yang pertama, anna as-sadaqata qad kharajat minal mali lillahi ta'ala. Karena sedekah itu keluar dari seseorang, ya, dari harta seseorang itu lillahi ta'ala kan? Ya atau tidak? Dia sedekah lillahi ta'ala. Maka tidaklah pantas dia membeli barang yang dia sudah sedekahkan itu. Nah, supaya apa? Supaya dia sudah tidak terikat lagi dengan barang tersebut. Kan dia sudah sedekahkan lillahi ta'ala. Kok dia beli itu? Walaupun mungkin alasan Umar jelas tadi ya. Apa alasan kok Umar ingin membeli? Karena itu kuda baik, kuda bagus, larinya kencang, kok nggak dirawat? Kan sayang. Mendingan saya beli lagi kan gitu. Meskipun begitu alasannya. Nah, ini berarti kan ada keterikatan Umar dengan kuda yang disedekahkannya itu. Nah, itu nggak boleh sedekah. Kalau sedekah ya lillahi ta'ala, ya sudah keluarkan. Yang kedua, kenapa dilarang? Alasannya adalah anna al-mutasaddaqa alaih qad yuhabihi wa yusamihuhu fi ba'di as-saman fayakunu raji'an bi ba'di sadaqatihi. Orang yang menerima sedekah itu, kalau yang mau membeli barang yang dia terima dari hasil sedekah, terus yang mau beli itu orang yang mensedekahkannya, kira-kira apa sikap si orang ini? Dia akan jual mahal apa murah? Yang mau beli yang bersedekah kepadanya, pasti murah dia. Perasaannya pasti arah tegel. Wong dia yang ngasih saya, masa saya jual mahal kan itu. Nah, ini bahaya. Ya, ini sama saja berarti dia mengembalikan sedekahnya, meskipun mungkin sebagian gitu. Nah, ini alasan kenapa kalau kita sudah sedekah sesuatu kepada seseorang, jangan kita beli. Ya udah terserah dia itu. Nah, itu namanya ikhlas lillahi ta'ala. Pun begitu dengan kafaroh, dengan nazar. Ya, kita misalnya membayar kafaroh. Lalu kafaroh itu kita beli lagi gitu ya, atau kita bernazar, nazar misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya akan ngasih kambing ke si fulan. Nah, pas kita kasih kambing, si fulan tidak merawat kambing yang kita berikan. Itu nazar kita gitu ya. Lalu kita mau beli, ya sama, itu tidak boleh. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu bagaimana dengan zakat wajib ya, zakat mal? Nah, Bapak Ibu dan nyawa sekalian, di sini katakan bi khilafi az-zakatil mafruḍah. Beda dengan zakat fardu. Nah, jadi yang enggak boleh dibeli itu adalah shadaqatut tatawwu. Kalau zakat fardu misalnya ada peternak kambing, dia wajib zakat karena nisabnya sudah sampai. Kambing itu berapa? 40 ya. 40 kambing. Dia mengeluarkan zakatnya seekor kambing misalnya. Nah, kalau zakat mafruḍah, zakat wajib itu berbeda dengan sedekah sunnah, sedekah tatawwu. Artinya apa kalau berbeda berarti? Boleh. Kita zakat kambing, lalu kita beli
tapi tentu dengan harga yang pantas gitu ya. Karena mungkin orang yang menerima kambing dari kita dia lebih butuh uang misalnya. Lalu kita sudah saya beli sini. Nah, itu boleh menurut ya keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam ini. Nah, kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, mayoritas ulama ya zahaba al-jumhur min ahli ilm ila anna nahya an sira'i as-sadaqati mahmulun ala karahati tanzih. Mayoritas ulama mereka berpandangan bahwa larangan memberi sedekah, larangan membeli sedekah dari sedekahnya dia sendiri itu hukumnya makruh karahatu tanzih, tidak sampai pada level haram. Gitu. Menurut mayoritas ulama. Kenapa? Li'annahu idza staroha, karena kalau dia membeli barang yang dia sedekahkan itu faqad mallakaha ya, milkan jadidan bi tariqin akhar. Berarti dia sudah kembali memiliki barang tersebut dengan jalan yang lain. Bisa tapi makruh litanzih ya. Illa annahu la yaliku bihi an yarji'a bi syai'in akhrajahu lillahi ta'ala fa kana makruhan min hadzal wajh. Kalau kecuali itu tidak pantas gitu ya. Kalau dia mengambil kembali apa yang dia sudah keluarkan untuk Allah Ta'ala, maka ini namanya makruhan fi hadzal wajh, makruh dari sisi ini ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi wa ahlu zahir wa jama'atun minal ulama, mereka mengatakan inna nahya litahrim, larangan dalam hadis ini adalah larangan haram gitu. Karena Nabi menyerupakan, kalau dalam hadis yang lebih lengkapnya disebutkan fa innal aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Nah, dalam hadis yang lain ya, dalam riwayat Imam Muslim, karena orang yang mengambil kembali sedekahnya bagaikan seekor anjing yang kembali memakan muntahnya itu, maka dia haram ditahrim. Nah, ini faedahnya Bapak Ibu, kalau kita mengikuti pendapat pertama kan mengatakan boleh kita sedekah kalau kita beli apa yang kita sudah sedekahkan. Itu boleh tapi makruh. Maka konsekuensinya jual beli yang terjadi itu tetap berjalan. Tidak mengapa. Jual belinya sah maksudnya. La yubsahu al-bai'. Gitu. Tapi yang terbaik tentu tidak dibeli. Andai kata itu terjadi, jual belinya sah. Sementara kalau kita mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan membeli harta yang kita sudah sedekahkan, kita beli lagi itu haram. Berarti kalau terjadi hukumnya apa jual belinya? Rusak, tidak sah jual belinya. Nah, itu konsekuensinya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Nah. Lalu kemudian kesimpulan lain yang terakhir. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang diberi sesuatu, menerima sedekah ya dari seseorang, dalam hal ini tadi diberikan apa? Seekor kuda untuk digunakan dalam perang fisabilillah. Nah, fa inna hatakunu milkan lahu idza raja'a minal ghazwi. Maka kuda itu menjadi milik si penerima sedekah ketika dia kembali pulang dari peperangan. Gitu. Nah, kecuali ya, kalau kuda itu diwakafkan, nah itu lain nanti ya. Kalau sedekah dia jual boleh gitu, dia menjualnya boleh. Tapi kalau kuda wakaf itu tidak boleh dijual. Nah, ini bedanya sedekah dengan wakaf. Kalau kita menerima sedekah, kita bisa menjual barang yang kita terima. Tapi kalau ada orang wakaf, Pak Bambang ini saya wakaf sepeda buat antum untuk pergi ke majlis-majlis ilmu. Wakaf ya. Pak Bambang nggak punya uang, tak jual aja nih sepeda misalnya. Nah, itu kalau akadnya wakaf nggak boleh. Tapi kalau Pak Bambang ini sedekah dari Pak Beni, sepeda. Nah, sedekah. Nah, pas Pak Bambang butuh uang misalnya, aduh ini tak jual sajalah.
Nah, itu boleh. Nah, itu bedanya sedekah dengan wakaf. Nah, ini Bapak-bapak dan jemaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian hadis berikutnya tentang hukum memberi hadiah ya dan pengaruhnya. Ada 2 hadis disebutkan dalam bab ini. Pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis rawahu Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la untuk saling memberi hadiah gitu. Dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan bahkan disebutkan faidahnya apa di Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan ada beberapa faidah dalam memberikan hadiah itu. Satu, annal hadiyata tajlibul mahabbah. Hadiah itu bisa apa? Memunculkan rasa cinta. Gitu. Karena apa? Li'anna nafsa majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena setiap jiwa kita Bapak Ibu, itu dia pasti akan mencintai orang yang berbuat baik pada dia. Betul atau tidak? Ada orang baik banget, baik sekali sama kita. Itu pasti kita cinta sama orang tersebut. Kalau ada apa-apa pasti kita peduli ya sama dia. Karena dia berbuat baik sama kita. Nah, orang yang memberi hadiah kepada seseorang, maka si penerima hadiah itu dia akan muncul rasa cinta dia kepada kita ya kalau kita suka memberi hadiah. Yang kedua, hadiah itu Bapak Ibu bisa memasukkan ya idkhal as-surur ala nafas. Memasukkan perasaan bahagia pada jiwa seseorang. Pada jiwa orang yang menerima hadiah. Apalagi jika hadiah yang diberikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Oh, itu senang atau tidak? Senang sekali. Saya pernah suatu ketika HP saya ini rusak. Total nggak bisa. Saya di sini nih. Terus ditanya saya sama Pak Samsun, kenapa tadi kok nggak dibalas WA saya? Wah, rusak Pak Samsun HP saya. Ya udah nanti habis Isya ada HP. Nah, dikasih HP baru sama beliau saya. Masya Allah, itu senang sekali. Pas lagi butuh-butuhnya dikasih handphone gitu, yang baru. Nah, kita semoga Allah balas kebaikan beliau ya. Nah, itu Bapak Ibu, memberi hadiah kepada seorang, apalagi hadiah itu dibutuhkan, pasti akan menggembirakan orang yang menerimanya. Gitu Bapak Ibu. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan anna al-hadiyata qad takunu afdal minas shadaqah. Hadiah itu bahkan bisa jadi lebih utama daripada sedekah. Sebagaimana Rasul ya diberikan hadiah oleh para sahabat dalam hidup beliau sebagai rasa cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terakhir, hadiah itu tadi bisa menghilangkan kedengkian dalam dada seseorang. Apalagi kalau kita bisa ada teman kok kayaknya sengit terus sama kita gitu ya. Nah, ya kita nggak nyaman. Caranya gampang, kasih aja hadiah. Nah, itu insya Allah sengitnya hilang tuh ya. Nah, itu caranya. Oh, Pak Bang sudah praktek ya? Oh, Masya Allah. Ilmunya belum sampai tapi prakteknya sudah dilakukannya. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi hadiah bahkan lebih utama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah daripada sedekah. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Ada sedikit waktu, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat ya, dan bisa kita amalkan ya. Tadi bisa saling memberi hadiah kepada sesama teman kita. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan sekalian. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.